Di dunia yang hiruk-pikuk ini, di mana kebisingan sering mengalahkan kebijaksanaan, kecerdasan sejati tidak selalu bersuara lantang. Ia tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang kita ketahui atau seberapa fasih kita berbicara, tetapi lebih dalam, terlihat dalam cara kita hidup, berpikir, dan merespons kehidupan. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, kebijaksanaan sejati berakar dari penguasaan diri. Ia adalah kekuatan tenang dari pikiran yang jernih dan disiplin. Mari kita telusuri 6 tanda bahwa Anda mungkin lebih bijak dari kebanyakan orang. Ini bukan tanda yang mencolok, tetapi bukti kekuatan yang bertahan lama. Tanda bahwa Anda telah belajar mengatur diri, bukan dengan memaksakan kekuasaan keluar, tetapi dengan menguasai dunia di dalam diri. 1. Anda tidak diperbudak oleh emosi. Tanda pertama ini sederhana namun sangat mendalam. Anda tidak dikendalikan oleh emosi Anda. Sementara banyak orang dengan mudah terhanyut dalam amarah, diliputi oleh iri hati, atau lumpuh karena rasa takut, Anda berbeda. Anda, seperti yang ditulis Marcus Aurelius dalam Meditations, telah belajar berdiri dengan tegak. Bukan karena ditopang orang lain, tetapi karena Anda menopang diri sendiri. Anda berhenti sejenak sebelum bereaksi, memberi ruang antara stimulus dan respons. Anda menyadari bahwa amarah adalah kegilaan sesaat, bahwa ketakutan mendistorsi kenyataan, dan iri hati hanyalah belenggu yang menahan Anda di jalan orang lain. Penguasaan ini bukanlah penindasan emosi, melainkan pemahaman terhadapnya. Anda mengamati emosi seperti sinyal, bukan sebagai penguasa. Ketika banyak orang menyerah pada gejolak hidup, Anda memilih untuk bertahan dalam keheningan. Anda memilih nalar dibanding kekacauan. Anda menjadi seperti yang disebut Epictetus, pemilik pikiran yang tak terkalahkan. 2. Anda menerima hal yang tak terkendali dengan lapang dada. Tanda kedua, Anda tidak lagi melawan kenyataan. Kebanyakan orang menjalani hidup seolah-olah dunia ini berutang kenyamanan kepada mereka. Ketika musibah datang, mereka mengeluh, meratapi takdir, mencerca hidup. Tapi Anda telah memahami pelajaran Epictetus. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada yang tidak. Anda tidak membuang waktu dan energi pada hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. Anda fokus pada yang dapat Anda bentuk, dan Anda menjalaninya dengan anggun. Ketika dihadapkan pada kegagalan, pengkhianatan, atau kehilangan, Anda tidak hancur, Anda beradaptasi. Ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan sejati. Dibutuhkan keberanian besar untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya, daripada mengamuk karena tidak sesuai harapan. Penerimaan Anda bukanlah kepasifan, melainkan perhatian penuh terhadap kehidupan. Anda bekerja dengan apa yang tersedia, mengubah halangan menjadi peluang. Di mana orang lain melihat akhir, Anda melihat permulaan. 3. Anda hidup sesuai prinsip. Anda memiliki kompas moral yang kuat. Di dunia yang penuh dengan godaan jalan pintas dan keinginan untuk diakui, Anda tetap setia pada nilai-nilai Anda, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Seperti kata Seneca, saya akan terus mengawasi diri saya sendiri, dan yang paling bermanfaat adalah meninjau setiap hari. Anda tidak mudah terbawa arus tren atau penilaian orang lain. Arah Anda berasal dari dalam diri, bukan dari luar. Kebanyakan orang mengorbankan integritas demi kenyamanan atau pengakuan sesaat. Tapi Anda tahu, kemenangan sejati adalah ketika jiwa Anda tetap utuh. Prinsip Anda bukan sekadar ide, melainkan pedoman tindakan. Anda mencari kebenaran, bukan kenyamanan. Anda lebih memilih realitas yang keras daripada ilusi yang menenangkan. Karena Anda tahu, seperti yang dikatakan Seneca, bukan karena hal itu sulit kita tidak berani, tapi karena kita tidak berani, maka hal itu menjadi sulit. Keberanian Anda adalah menghadapi kenyataan. Anda bertanya pada diri sendiri, meninjau keyakinan Anda, dan hidup selaras dengan apa yang nyata. Ini bukan jalan mudah, tapi Anda tahu kebebasan sejati lahir dari kejujuran terhadap diri sendiri. 4. Anda mengejar kebenaran, bukan ilusi. Anda mengejar kebenaran meskipun menyakitkan. Kebanyakan orang membangun hidup mereka di atas kenyamanan yang palsu. Mereka menghindari kenyataan yang tidak menyenangkan dan memilih untuk hidup dalam ilusi. Tapi Anda tidak. Anda berani melihat hidup apa adanya, meskipun itu berarti harus menghadapi ketidaksempurnaan dalam diri sendiri atau dunia.
Anda memahami bahwa kebenaran membebaskan, sementara kebohongan memperbudak. Pengejaran ini menuntut keberanian. Anda rela gelisah oleh kenyataan daripada tertidur dalam ketidaktahuan. Anda tidak takut bertanya, merenung, dan berubah. Karena Anda tahu, pertumbuhan sejati bukan dari yang nyaman, tapi dari yang jujur. Dan dalam pencarian itu Anda tidak hanya tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak, Anda juga menjadi lebih bebas. Sebab tidak ada yang bisa membelenggu jiwa yang hidup dalam kejujuran. Kelima, Anda fokus pada apa yang benar-benar penting. Anda tahu apa yang benar-benar berharga. Di tengah dunia yang terus menarik perhatian kita ke segala arah, status, kekayaan, hiburan, validasi, Anda tetap terfokus. Anda tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Anda mengarahkan energi hanya pada hal-hal yang membawa makna dan nilai yang langgeng, kebajikan, kebijaksanaan, kekuatan karakter. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, kau bisa mati kapan saja, biarkan itu membimbing pikiran, kata, dan tindakanmu. Perspektif ini mempertajam tujuan hidup Anda. Anda tidak membuang waktu untuk konflik kecil, gangguan remeh, atau pencarian pengakuan. Anda seperti pemanah yang hanya membidik satu sasaran, hidup dengan nilai. Dengan fokus ini, Anda membebaskan diri dari kebisingan dunia. Anda tidak lagi dikuasai oleh keinginan sesaat atau tekanan eksternal. Anda menjadi penguasa waktu, energi, dan takdir Anda sendiri. 6. Anda mengubah kesulitan menjadi kekuatan. Anda menjadikan penderitaan sebagai bahan bakar pertumbuhan. Ketika kebanyakan orang menyerah di hadapan rintangan, Anda memilih untuk bangkit. Anda memahami konsep amor fati, mencintai takdir. Anda tidak hanya menerima penderitaan, tetapi menjadikannya bagian dari perjalanan transformasi Anda. Seperti kata Epictetus, kesulitan menunjukkan karakter seseorang, dan Anda ketika diuji, menunjukkan keberanian. Anda tidak mencari derita, tapi ketika ia datang, Anda tidak lari. Anda menghadapinya dengan kepala tegak dan hati terbuka, tahu bahwa setiap luka mengasah jiwa Anda. Ketika dunia terhenti karena kemunduran, Anda malah bergerak maju. Anda belajar dari kegagalan, membangun dari kehancuran, dan tumbuh lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Disitulah letak kecerdasan sejati, bukan menghindari badai, tapi menari di tengahnya. Jika tanda-tanda ini terasa akrab, bersyukurlah, bukan dengan kesombongan, tapi dengan rasa syukur. Itu berarti Anda sedang berada di jalan menuju kebijaksanaan. Namun jika mereka terasa jauh, jangan putus asa. Kebijaksanaan bukanlah warisan, tetapi keterampilan yang dibentuk dari latihan. Kaum Stoik percaya bahwa tanda kecerdasan sejati bukanlah kecemerlangan, melainkan ketahanan, kemampuan untuk tetap jernih di tengah kekacauan, dan menjadikan rasa sakit sebagai kekuatan. Seperti kata Marcus Aurelius, apa yang menghalangi menjadi jalan? Mari kita jalani jalan itu bersama. Mari kita latih pengendalian diri, ketabahan, dan kejernihan pikiran. Mari kita menjadi penguasa diri sendiri, arsitek dari batin kita. Karena pada akhirnya, kecerdasan bukanlah tentang seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa baik kita hidup. Jika pesan ini menggugah Anda, bergabunglah dengan kami di komunitas Ayat Stoik. Bersama, kita bisa membangun kehidupan yang kuat, bermakna, dan tenang. Tinggalkan komentar, ceritakan tanda mana yang paling menyentuh Anda, atau bagikan perjalanan pertumbuhan Anda. Dan selalu ingat, hidup akan terus menguji kita. Tapi setiap ujian adalah undangan untuk hidup lebih dalam, lebih jujur, dan lebih bijaksana. Kuasai, bertahan, tumbuh, sampai bertemu di video berikutnya.